Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Sambil ngecek Ibu Pita, ini saya cek dulu Ya, sekolah Pak. yang sudah hadir. SMP Cinta Rakyat 1 sudah? Hadir, Pak. Thank you. SMP Swasta Cinta Rakyat 2, Pematang Siantar? Apakah belum ya? Sepertinya sudah ada tadi, Pak. Oke, baik. Sinaga. Oke, baik. Lalu Cinta Rakyat 3? Cinta Rakyat 1 hari ini meski. Siap. Horas, selamat pagi, Pak. Hadir. Horas, selamat pagi, Ibu. SMP Swasta Budi Dharma Baligi? Sudah? Kayaknya belum, Pak. Oh, belum. Baik, sambil kita tunggu. SMP Santo Yosef? SMP Santo Yosef? Hadir sudah. Hadir. Terima kasih. SMP Swasta Rakyat Santa Maria Pakat ya? Sudah hadir? Hadir, Pak. Baik. SMP Santa Maria Tarutung? SMP Maria Tarutung? Santa Sudah? Maria Tarutung. Hadir. SMP Santa Maria. Kita Zoom ini belum masuk, brother. Oh, belum Iya. masuk. Iya, tapi coaching. Iya, ini coaching. Enggak. Kita coaching kita. Ah, Ya, saya kirim coaching. Zoom-nya ya, saya kirim Zoom-nya. Apanya ya? Yo. Oke. SMP Swasta Karya Bakti sudah ada kah? Dia udah marahan. Hah? Untuk membalikan ini ke awal. Karya Bakti nggak di sini. Oke. Oh iya, Karya Bakti nanti ya. Karya Bakti nanti, Nanti Pak. ya. Baik, terima kasih. Sesi Saya yang 2. salah. Baik, kalau gitu Ibu Suster, Bapak semuanya, kita akan memulai coaching klinik hari ini. Sebenarnya kita istilahnya keren coaching klinik, tapi kita mau sharing dan sebagainya. Nanti akan dipandu oleh saya sebagai MC. Perkenalkan, saya Adi dari POP SMP Yayasan Pangudi Luhur yang berkantor di Semarang. Nanti kita akan mendapat coaching dari Ibu Pita Silalahi. Tetapi sebelumnya, mari kita mulai acara kita hari ini, coaching klinik ini dengan berdoa. Tadi yang pagi-pagi sangat bersemangat itu tampaknya Ibu Elizabeth. Bolehkah saya minta kepada Ibu Elizabeth untuk memimpin doa hari ini? Halo, Ibu Elizabeth, monitor apakah bisa mendengar Ya, suara? Pak. Boleh, Pak. Boleh. Bisa, Silakan, Pak. Ibu. Suara saya masuk? Masuk, sangat bagus. Iya. Marilah kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan sukacita serta rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu, berkatilah seluruh peserta diskusi hari ini, walaupun Tuhan lewat PJJ, kami yakin dan percaya, Tuhan berkati seluruh narasumber, para peserta, seluruh pendukung dan pemerhati kegiatan ini. Bapa yang maha baik, beri kami kesehatan, keselamatan, dan pemikiran-pemikiran yang cerdas serta cemerlang, agar kami tetap setia dan taat kepadamu. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you, Ibu Elizabeth. Mantap sekali doanya. Sama-sama, Bapak. Baik, sebelum kita mengawali hari ini, kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita menyanyikan dalam hati lagu kebangsaan kita, dan silakan FOH untuk memutarkan Indonesia Raya.
Aman juga nih. Mobil internet. Terima kasih FOH sudah memutarkan Indonesia Raya bagi kita semua. Sebelum kita mulai, hari pertama itu kita belum ada yel-yel ya. Betul ya? Yang luber. Ya, betul Pak. Betul. Nah, kita ada yel-yel untuk menggaungkan, mensoundingkan model program luber supaya semakin di hati, supaya kita menghayati bersama, gerak bersama, dan menjadi roh yang menggerakkan kita semua. Nanti kita akan diputarkan potongan luber, lagu berupa lagu. Gerakannya begini, Bapak Ibu. Ketika luber pertama, luber. Tangan saya kelihatan ya? Sebentar. Enggak nampak Pak, enggak nampak, kurang tinggi. Ini ya. Oke. Ya. Luber, ke depan tangannya, luber, terus membuat lingkaran, literasi berkarakter, yes, gitu ya. Literasi berkarakter, yes, gitu. Luber, terus ke bawah, luber, lingkaran, literasi unggul berkarakter, yes, gitu ya. Oke. FOH siap memutarkan lubernya, silakan. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, lagi ya, diulang lagi FOH. Diulang sekali lagi. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes! Oke, thank you FOH. Nanti kita ulang lagi. Jadi supaya menjadi gerak kita bersama. Itu videonya delay. Oke. Baik, suster, ibu, bapak semua, kita sudah mengikuti berbagai Unggul berkarakter, yes. Berbagai kegiatan, mulai dari diklat, kemudian diklat kepala sekolah, instruktur, lalu FGD pertama kita sudah melalui. Nah, hari ini kita akan ngecek kita mau berkisah, mau mengumpulkan rangkaian peristiwa yang kita alami, dan itu menjadi artefak kita yang berharga. Kemudian kita akan merangkai kembali kita mau ngapain sekarang.
kita ke depan rencananya sudah jelas atau belum, di ending dari POP tahap pertama ini kita bagaimana, kita akan mendapatkan insight-insight baru dari masing-masing dari kita, kemudian terutama dari Ibu Pita Silalahi, karena Ibu Pita Silalahi sebagai fasilitator kita dan hari ini sebagai coach kita. Karena kemarin di FGD 1, Ibu Pita Silalahi itu sebagai moderator kita. Nah, kebetulan Ibu Pita Silalahi juga sedang dalam proses menjadi guru penggerak. Nah, maka kita akan mendapat hal-hal yang baru kembali dan kita akan saling bertukar pengalaman, bertukar hadiah masing-masing dari kebetulan ini satu yayasan ya, Ibu Pita Silalahi ya. Oke, kebetulan ini menjadi satu yayasan dan syukur ini menjadi gerak bersama, lalu ada suster juga. Apakah ketua yayasan atau magister atau apapun dari kongregasi ada yang ikut Ibu Pita? Sepertinya ketua yayasan tidak ikut, Pak Adi. Oke, baik. Baik, tapi nanti diwakili oleh para suster ya. Baik, terima kasih. Nah, untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu, mau diapain ini para agen cerdas di masing-masing unit sekolah ini supaya ke depan sekolah kita masing-masing menjadi satu rangkaian, menjadi tangan panjang gereja universal, tangan panjang pendidikan Katolik. Kita kemarin sudah mendapatkan insight-insight dari narasumber, kemudian FGD, lalu sekarang dengan Ibu Pita. Monggo Ibu, saya persilahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Selamat pagi, suster, bruder, frater, Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur yang hebat. Kalau pertemuan FGD kemarin, saking saya agak sedikit grogi, ya karena mungkin kita di sini sama-sama belajar materi yang Bapak Ibu dan suster Bapak Ibu dapatkan, sama aja seperti materi yang kami dapatkan sebagai fasilitator. Jadi saya agak sedikit lupa untuk memperkenalkan diri. Saya menganggap karena ada dari unit saya dan dari Siantar yang saya masing-masing kenal, saya menganggap semuanya mengenal saya, tetapi di sini saya akan mencoba untuk memperkenalkan diri. Nah, suster, Bapak, suster, bruder, frater, Bapak, Ibu, guru, kepala sekolah, dan instruktur yang hebat. Perkenalkan, nama saya Ibu Pita Silalahi, saya bekerja di unit SMP Cinta Rakyat 1 Pematang Siantar. Nah, suster, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dan instruktur yang hebat, kita sama-sama belajar. Saya juga di sini terus terang masih nol ya, belajar bersama, berkolaborasi bersama dengan para kepala sekolah yang hebat dan instruktur dari setiap sekolah. Seperti yang telah kita dapat dalam pertemuan FGD 1, kita sudah saling sharing tentang apa yang akan direncanakan, core value apa yang akan dibuat di sekolah kita, dan nilai-nilai budaya yang akan kita coba tanamkan di tempat kita masing-masing. 4 hari yang lalu kita sudah men-sharingkan itu, dan mungkin dari kita masing-masing sekolah sudah mulai mendokumentasikan seperti apa yang ditekankan oleh Bruder dan Bapak narasumber yang kemarin. Sedikit banyaknya mungkin kita sudah mulai membuatnya, walaupun seperti saya dengar tadi ada yang belum rampung atau bagaimana. Itulah makanya kita dipertemukan kembali dalam FGD kita kali ini. Nah, kita di sini Bapak Ibu, suster Bapak Ibu saling sharing lagi ya. Jadi kalau saling sharing nggak ada yang salah ya. Semua mengeluarkan pendapat kita masing-masing. Yakinlah dengan kolaborasi kita bersama, saling menutupi kekurangan kelebihan yang ada pada saya. Di sekolah saya mungkin boleh dipakai di sekolah lain yang merasa memang
nilai budaya dan core value-nya bisa dipakai, kita saling memberi, saling mensupport ya. Nah, di sini mungkin saya boleh memberikan sebuah pertanyaan untuk kita saling sharing. Kira-kira setelah kita mengikuti proses pertemuan di Zoom, materi demi materi, core value, nilai-nilai budaya, Luber yang telah diberikan oleh narasumber dan kita telah bagikannya kemarin sharing di FGD. Kira-kira perasaan apa yang kita alamin? Ya, suster, Bapak, Ibu, kepala sekolah, juga instruktur, setelah kita saling sharing dan mendapatkan bahan itu. Apakah mungkin seperti saya, asal mau dapat tugas seperti ini, saya sudah tidak tidur, atau mungkin dengan tugas yang diberikan malah memacu semangat, aku bisa, gitu ya Bapak Ibu. Boleh kita mulai dari siapa aja duluan, boleh ya Bapak Ibu. Sekali lagi, perasaan apa yang kita alami setelah mengikuti serangkaian kegiatan POP dan khususnya FGD 1 yang sudah kita lewati 3 hari yang lalu. Silakan Bapak Ibu, suster Bapak Ibu. Atau bisa usul Ibu Pita sebelumnya? Iya Pak. Mungkin Ibu punya rangkuman berupa diagram yang bisa di-share untuk supaya kita tahu posisi kita di mana nanti. Yang di yang bentuknya itu Ibu, yang tadi pagi Bu. Oke Pak, bisa saya share di sini gitu Pak? Boleh. Supaya kita tahu lalu Ibu bisa ini dari sana. Oke, sebentar saya buka ya Pak ya. Sambil pemanasan. Apakah suster, Ibu Bapak sudah sarapan semua hari ini kah? Sambil menunggu Ibu Pita. Belum. Waduh, Frater Bernard belum. Lagi repot Mas, ada vaksin. Oke, Baru muncul frater. Dari tadi pun. Lagi ada vaksin kedua di sekolah. Oh, Frater baru vaksin kedua ini? Anak-anaknya Pak. Oh, anak-anaknya. Dari Dinas Kesehatan datang, jadi agak repot sambil jalan sana jalan sini. Oke, baik. Sudah. Suster, Bapak, Ibu, mungkin kita boleh melihat evaluasi kurikulum yang ada ini. Dari sini kita boleh memetakan bagaimana dokumentasi naskah akademik yang sudah kita buat dan sebagainya. Boleh nampak ya, Suster, Bapak, Ibu ya? Sudah, Ibu. Baik, silakan Bapak, Ibu. Terlalu kecil kali, nggak bisa dibaca Ibu Pita. Oke. Sebentar, Suster, mungkin bisa saya pencet kontrol lalu di scroll ke atas, Ibu. Ya, bentar ya Pak. Ya. Atau persen yang di atas itu dibesarkan. Oke. Ya. Baik, Suster, Bapak, Ibu, dengan melihat grafik ini, kita mungkin boleh kembali mengevaluasi bagaimana yang sudah kita lakukan. Silakan, Suster, Bapak, Ibu, dari siapa aja yang pertama, tidak saya batasin. Monggo, Suster, Ibu, Bapak. Apa mungkin dari Santa Maria Tarutu? Ibu Rizda Turnip? Mana ya? Ibu Rizda Turnip, boleh mendengar Ibu?
Ya. Oke, Ibu. Sebentar, kita kan masih melihat denah ini. Ya, boleh Ibu, boleh. Boleh saya membantu Ibu Pita, Bu Rizda? Ya. Nah, boleh saya membantu Ibu Pita? Ibu Pita, saya mohon izin mengorek-orek Silakan, dari Pak. sini boleh? Silakan, Pak. Ya, supaya kita memiliki gambaran ya Ibu ya. Karena Iya. Ibu Pita sudah membuat ini dengan baik. Lalu ketika kita bicara soal evaluasi kurikulum, sebenarnya kita kan tidak sedang evaluasi kurikulum saja, kita sedang membentuk ekosistem sekolah yang unggul. Gitu ya Ibu Pita ya? Iya, iya Pak. Ketika kita membentuk ekosistem sekolah yang unggul, nanti literasi karakter itu akan mendapatkan efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul. Nah, kemarin para narasumber itu sudah memberi insight kita dari diklat kepala sekolah, kemudian instruktur, lalu ada pendekatan budaya, kemudian ada budaya sekolah, kemudian kita menggali core value atau core values dari masing-masing unit, yayasan, dan kongregasi. Kalau itu kita sekolah di bawah tangan panjang kongregasi. Nah, ketika semua sudah ketemu dari semua tadi, itu ada di dimensi ide ini. Idenya ada, pendekatan budaya sekolahnya bagaimana, budaya sekolahnya seperti apa yang hidup dan dihidupi sejak berdirinya sekolah, kemudian nilai-nilai yang ada apa, pesan-pesan kongregasi semacam apa, yayasan seperti apa. Lalu kita mulai memetakan. Nah, setelah dipetakan, bagaimana bisa memetakan ini? Mestinya ada penelitian. Tetapi kalau tidak memungkinkan ada penelitian, ya adakan riset kecil. Riset kecil itu belajar dokumen-dokumen yang ada di sekolah. Itu ya Ibu Pita ya? Ya Pak, ya. Oke. Nah, dari ini, dari dimensi ide, pemetaan ini, nanti akan ini dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum yang nanti ada di dalam dunia ide kita, baru ide-ide atau sudah ada, itu dibuat dokumentasi naskah akademik. Ya kan? Dokumentasi naskah akademik ini nanti akan menjadi buku pokoknya. Ketika menjadi buku pokok, ini kan harus ilmiah ini, Pak Suster, Ibu Bapak. Lalu ini ada tentu supaya naskah itu akademis dan ilmiah, ada literaturnya, ada buku-bukunya, ada sumbernya. Kita mau omong apa di sana tentang budaya sekolah kita, nilai-nilai sekolah kita, nilai-nilai yayasan, nilai-nilai kongregasi. Nah, ketika ini sudah, lalu ada evaluasi, ada proses pemurnian. Nah, ternyata proses pemurnian itu tidak hanya diperuntukkan oleh mereka yang berada dalam proses hidup bakti atau para suster, bruder, romo itu mereka biasanya mengadakan ada proses pemurnian ya, suster ya, biasanya ada buku hijau itu memurnikan motivasi panggilan gitu ya. Ternyata dokumentasi naskah akademik juga perlu. Lalu setelah ada proses pemurnian, evaluasi, ada pengesahan dari stakeholder. Stakeholder itu siapa? Ya, pemangku kepentingan di dalam sekolah. Ada kepala sekolah, ada wakase kurikulum, dewan guru, yayasan, kongregasi tahu, kemudian komunitas setempat, dan dinas. Nah, ketika ini sudah jadi, lalu diaktualisasikan. Aktualisasi ini sebenarnya proses formatio, proses pembentukan. Lalu di sana apa sarananya?
proses formatio supaya ini bisa ditransformasi ke, ya silakan digeser Ibu karena saya tidak bisa menggeser. Oke, thank you. Ke atas ini Bu, ke bawah. Oke, thank you. Nah, oke, kalau ke atasin berubah ya ininya. Iya. Enggak apa-apa. Nah, sekarang proses pembentukan ini melalui evaluasi dampak profil lulusan. Evaluasi dampak profil lulusan. Apa yang bisa kita lihat di sana? Pengalaman mengajar para guru. Selama ini para guru bagaimana? Kemudian pembelajaran, pengamatan, belajar. Pembelajaran, pengamatan, belajar. Jadi kita belajar tentang bagaimana mengamati belajar kita. Di sana ada budaya sekolah, ada iklim sekolahnya bagaimana, ekosistemnya bagaimana, sekolah secara keseluruhan seperti apa. Tentu para kepala sekolah dan komponennya ini mengetahui. Lalu ini yang nanti akan dijadikan kurikulum sekolah yang kemarin kita dapat ya Ibu ya. Nah, di dalam kurikulum sekolah itu dari naskah akademik ini ditelurkan lagi menjadi ada silabus di sana, ada RPP di sana, ada desainnya di sana. Masuk dalam intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler. Jadi semua komponen ini harus menjadi gerak bersama. Tidak bisa kurikulum itu hanya bicara soal pelajaran. Bagaimana nilai itu ditelurkan dalam pembelajaran KBM, ekstranya, kokurikulernya, non-kurikuler. Non-kurikuler itu dan kokurikuler dan non-kurikuler itu kita ketemu murid, ketemu siswa di luar sekolah kah, atau di tempat-tempat lain kah, atau di mana, itu selalu budaya sekolahnya, oh kelihatan bahwa ini adalah lulusan SMP Cinta Rakyat 1 itu begitu. Jadi kelihatan dari apa? Dari lulusannya, profil lulusannya itu kelihatan. Kelihatan kalau itu anak-anak yang semacam ini, anak-anak yang semacam itu pasti lulusan dari SMP Cinta Rakyat 1. Oh, itu anak-anak SMP Cinta Rakyat 3. Itu. Jadi kelihatan dari sana. Mengapa demikian? Karena kita akan belajar dari proses beriman dan gereja. Iman itu ada ungkapan iman, ada perwujudan iman. Kalau ungkapan iman itu kelihatan dia orang apa, dia agamanya apa. Tetapi kalau perwujudan iman, tidak akan kelihatan lagi dia beragama apa. Maka yang akan kita soundingkan dari sekolah-sekolah Katolik ini, nanti tampak orang luar, oh itu lulusan profil lulusan sekolah Katolik itu kayak gitu. Lalu lebih spesifik lagi, itu profil lulusan sekolah Cinta Rakyat 1, 2, 3, Budi Dharma, Santo Yosef, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian setelah ini terjadi, KTSP ini menjadi terbentuk, lalu kita membuat desainnya mau bagaimana. Yang sudah ada itu mau buat bagaimana pembelajarannya. Seperti kemarin, kalau tidak salah Ibu Pita itu beberapa waktu yang lalu, itu juga cerita bagaimana ia mengajar di mana dan seperti apa. Nah, literasi, terutama literasi karakter ya, kalau numerasi ini karena bagian dari AKM, Asesmen Nasional. Terutama kita akan mengejar literasi dan karakter. Ya, ini kalau sudah semua terjadi maka menjadi efek karambol ekosistem sekolah yang unggul. Kira-kira begitu Ibu Pita. Jadi mohon maaf saya membantu Ibu Pita. Terima kasih Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih masukannya. Dari sini kita udah semakin jelas. Kita di diskusi ini kita mau melihat bagaimana pemetaan kita, penelitian yang sudah kita buat yang akan menghasilkan dokumentasi naskah akademik dan seterusnya. Baik, Suster Bapak Ibu, mungkin ada yang mau
memberikan masukan. Tadi Ibu Baik, Risda terima Turnip. kasih. Setelah dijelaskan tadi lebih rinci lagi evaluasi kurikulum ini, ya saya sedikit memahami. Tadinya dengan tampilan seperti ini Bu Pita, saya bingung memulai dari mana begitu ya. Tapi setelah dijelaskan ya lumayan lah mengerti gitu ya. Nah, secara umum kurikulum yang mau kita bahas di sini sudah kami terapkan di sekolah ini. Hanya saja pembaharuan yang saya temukan dari diskusi, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana merumuskannya, mendokumentasikannya menjadi satu kurikulum sekolah, ya kan begitu? Nah, ini mungkin share. Yang kami lakukan setelah pertemuan dan diskusi dengan guru-guru adalah bagaimana kami mendokumentasikan pembentukan ekosistem sekolah itu. Lalu langkah keduanya setelah kami petakan, kami mencoba membuat core value itu bersatu nilai yayasan ke dalam materi kurikulum. Pak Jos, matikan dulu. Tolong Pak Jos mikrofonnya. Mengganggu Ibu Turnip. Oke, baik, terima kasih. Itulah yang saya tanya diskusi kita kemarin, 3 hari yang lalu, maka dijelaskan Pak Hendi, walau mengkolaborasikan dalam kurikulum, mengambil satu tema. Nah, ini langsung saya praktekkan di tengah-tengah guru. Maka kami mengambil, ya, berdasarkan penelitian yang kami buat bahwa di lingkungan daerah kami Rurasi Lindung ini, terus-terus pesta adat. Bahkan anak-anaknya pun udah tahu, mama kemana? Ke pesta adat. Maka kami ambillah pesta pernikahan dalam bahasa Batak, mungkin Pak Adi nggak ngerti ya, Ulaon Perdongan Saripeon. Nah, itu pesta pernikahan Pak Adi. Ulaon Perdongan Saripeon. Nah, 10 mata pelajaran sudah mencoba membuat literasi masing-masing yang arahnya ke pesta pernikahan adat Batak di Rurasi Lindung. Nah, inilah yang kami coba kolaborasikan di sekolah kami dengan membuat memasukkan nilai-nilai bersatu yang kami miliki di yayasan. Beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Dan di setiap kegiatan pembelajaran ada kami masukkan critical thinking. Dari pesta pernikahan itu dimunculkan pertanyaan yang mengarah kepada mengkritik, ya, bernalar kritik. Dan sudah masih 2 pertemuan yang diusahakan. Nah, kemudian mencoba membuat soal dalam bentuk AKM. Nah, AKM ini untuk share di sekolah kita ini pun sudah kita buat setiap tagihan ujian semester tidak lagi menagih soal-soal yang diajarkan. Sudah membuat literasi masing-masing 10 soal saja untuk hasil di ujian semester. Nah, cuma literasi kami waktu itu masih sederhana sekali. Ya. Nah, dengan adanya ini ekosistem budaya yang harus
unggul berkarakter dengan nilai konselus, kami mencoba ya dalam diskusi dengan guru. Maaf Ibu, ke mute Ibu, Ibu. iya, Ibu termute. Ibu Rizda, mikrofonnya Oke. Ke Maaf, mute. maaf. Ke mute. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, bisa termute ya. Karena saya lagi serius. AKM ini juga udah setelah muncul dari Pak Nadiem Makarim membuat AKM, kita sudah buat 2 semester. Guru-guru saya coba membuat literasi. Hanya masih sederhana loh Pak, Bu, Suster. Sederhana sekali. Yang penting guru-guru punya literasi lah kalau menentukan soal itu. Nah, ternyata dengan adanya pencerahan, pemaparan dari para narasumber yang tangguh, kemarin kami juga mencoba membuat soal AKM dari tema yang sudah kita buat. Dengan slogan di sekolah kami, satu pantun, ijuk di para-para, otang di parlabian. Maaf ya Pak Adi, bahasa Batak kami buat. Nggak apa-apa, saya suka sekali bisa belajar banyak. Nabisuk napunahata, naoto toka tupanggadisan. Artinya Pak Adi, sekolah kami menjunjung tinggi pembelajaran yang pintar semakin pintar. Kalau yang masih kurang, yang bodoh, janganlah dibodoh-bodohi. Jangan diperjualkan, gitu artinya. Karena di bawah sekolah pendidikan. Gitu Pak Adi. Slogan itulah kami kembangkan juga ke dalam soal-soal literasi. Hanya saja memang karena perdana, kendalanya pembiasaan membuat literasi di setiap mapel. Nah, dengan begitu nantinya kami mengarah kepada evaluasinya. Kami mau coba terapkan, mulai menerapkannya sehingga mengevaluasi nantinya. Ya, mudah-mudahan bisa tercipta kurikulum sekolah kami yang bisa disahkan oleh stakeholder. Jadi kami masih melangkah ini, belum bisa menceritakan kami sudah begini, belum. Tapi kami mau melangkah dulu tertatih-tatih dengan apa yang ditagih di organisasi penggerak ini. Begitu Ibu Pita dan Pak Adi, Bapak, Ibu, serta suster rekan-rekan saya di FGD ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi saya mendengar memasukkan sedikit karena mungkin seringnya pesta ya, memasukkan Ulaun Pardongan Saripeon ke dalam 10 mata pelajaran gitu ya Bu ya? Kira-kira bagaimana lah kita atau cara di sekolah Ibu cara memasukkan atau indikator-indikator apa yang dimasukkan ke dalam 10 pembelajaran itu dari Ulaun Pardongan Saripeon itu Ibu? Baik, terima kasih Ibu Pita. Ulaun Pardongan Saripeon itu sudah terkait dengan Dalihan Natolu, Soba Marhula-hula, Elek Merboru, Manat Pardongat Tubuh, dengan Maraleale. Nah, guru-guruku berkreasi seperti IPA. Di bidang IPA, mereka membuat literasi soalnya setelah menjelaskan bagaimana pihak Perboru berangkat dari tempat rumahnya ke tempat pesta paranak. Indikator dan KD dan indikator yang diambil oleh guru IPA di kelas 7 besaran pengukuran tentang besaran dan satuan. Nah, keberangkatan pihak Perboru ke rumah pihak paranak mencapai sekian kilometer, maka dihitung kecepatan. V sama dengan S per T, jarak dan waktu. Untuk kecepatan. Lalu di pesta itu dibutuhkan beras sekian kaleng, 12 kaleng, daging 150 kilo. Dibuatlah apanya, yang manakah
besaran dan satuan, berikan alasan. Nah, begitu IPA kemarin membuat. Kalau bahasa Inggris, teksnya, indikatornya procedural text, maka menceritakan dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia membuat wacana. Nah, sedangkan prakarya ketika membicarakan adat membagi-bagi tuhor, dibuatlah lapet dan kacang sihobuk. Inilah tuhor apa, Ibu? Tuhor itu apa? Padi apa ya, semacam uang dibagi-bagi 2.000 gitu, ya kan, Suster Benan? Itu dibagi-bagi. Sinamot, Bu Rizda, sinamot. Dibagilah lapet. Lapet itu kue dari tepung beras. Nah, lapet dan kacang sihobuk karena itulah makanan khas dari Tarutung. Nah, jadi prakaryanya cara membuat lapet dan cara mengolah kacang sihobuk. Kira-kira begitu dan lain sebagainya. Hebat. Kita nanti kalau kencang kali kalau saya jelaskan. Ya. Terima kasih. Mantap Bu Rizda, sudah sampai dikaji sampai sejauh itu. Berarti sudah banyak berbuat ya. Semangat untuk SMP Santa Maria Tarutung. Mungkin ada dari sekolah yang lain, mungkin yang mau membuat seperti tadi. Bagaimana, udah sampai di mana pemetaan dokumentasi akademik yang sudah kita perbuat setelah kita mendapat materi dari para narasumber kita. Mungkin dari Pak JR SMP Cintarakai 2. Ini Pak Lekman ada raise hand, Bu Bita. Oh, oke. Kepada Pak Likman kami persilakan, Pak. Terima kasih Bu, cek sound, kedengaran Bu? Ya, dengar Pak, dengar. Oke. Pertama sekali terima kasih atas kesempatan ini. Dari sudah pelatihan yang sudah kita laksanakan, kita tarik kesimpulan bahwa kita mau membuat suatu dokumen kurikulum yang berbasis core value, artinya dengan menggali nilai-nilai atau budaya setempat. Dari pengalaman-pengalaman atau share-share yang sudah kita dengarkan, saya hanya mau share, sebenarnya bagaimana sih, Anda tahu nanti ada teman-teman yang bisa share atau mengasih pendapat, sebenarnya bagaimana sih menyusun suatu dokumen kurikulum. Sebenarnya harus itu dulu yang kita bahas. Karena dalam penentuan dokumen kurikulum itu sesuatu hal yang tidak gampang. Karena butuh tenaga, butuh waktu, dan tidak serta-merta bisa sekejap. Apalagi kurikulum kita ini akan mengalami perubahan ke kurikulum yang bebas, merdeka, dan belajar. Artinya seperti ini, pengalaman kami di sekolah kami, dalam membuat suatu dokumen kurikulum, itu harus ada proses. Yang pertama adalah ada tahap perencanaan. Ada tahap perencanaan. Bagaimana bentuk kurikulum yang akan mau dibuat. Apa ide-ide yang akan dimasukkan sesuai dengan budaya setempat. Yang kedua, ada proses penyusunan. Bagaimana sih dokumen yang akan kita buat nantinya. Nah, maka kita susun di situ semua, baik ekskulnya, rencananya, baik ininya, baik isinya, baik karena penyusunannya itu tidak serta-merta hanya di Korpelu. Kita harus mempertimbangkan juga kalender pendidikan, kurikulum pada saat ini, muatan lokal yang akan kita bahas, atau ekskul, kurikuler, dan lain sebagainya. Ada tahap proses penyusunannya. Nah, setelah selesai disusun kerangkanya, barulah kita nanti melangkah lagi ke
tahap pengesahan. Maka dokumen itu akan tidak berlaku kalau tidak disahkan oleh dinas setempat. Karena sebagaimana kita tahu, kita kan negara hukum, maka segala sesuatu diatur oleh hukum. Maka dari segi pelaksanaan kegiatan di seluruh yayasan di Indonesia itu harus berpedoman kepada undang-undang, paling sedikit Permendikbud. Maka harus melibatkan dinas pendidikan. Apa yang mengisahkan, maka harus kita rancang dulu. Apa yang kita harus sahkan harus diketahui oleh dinas. Dan setelah nanti disahkan ada RTL-nya, rencana tindak lanjut. RTL itu artinya apa yang ada di dokumen kurikulum itu harus kita laksanakan. Paling sedikit dia 90% harus kita laksanakan. Ya kalau tidak ada artinya dokumen kurikulum. Nah, setelah selesai RTL, maka setelah 1 tahun itu harus ada evaluasi. Maka nanti di evaluasi itu segala sesuatu mengenai bentuk kurikulum itu, dokumen 1 itu kita evaluasi apakah efektif atau tidak. Jangan-jangan kita masukkan core value-nya budaya setempat tapi tidak bisa kita jalankan. Maka saya kira Bapak Ibu terutama kepada instruktur, ada baiknya dulu kita bahas dulu bagaimana tahap-tahap penyusunan, maka sampai ke tahap dokumen 1 itu utuh. Jangan-jangan nanti kita hanya kebingungan bagaimana sih menyusun, kemudian bagaimana ini prosesnya, jadi bingung kita kalau kita buat kerangkanya. Contohnya kurikulum yang kami buat, yang pertama adalah itu paling sedikit setelah ada perencanaan mengangkat tim pengembang kurikulum, maka dibuatlah kerangka. Dalam kerangka itu, yang pertama harus kita buat adalah daftar isi, baru masuk ke bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan itu ada latar belakang, ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini adalah aturan dari Permendikbud atau yayasan. Kira-kira bagaimana sih kita melaksanakan ini? Nah, kita tidak luput dari aturan. Kita ke bab 2. Ada tujuan. Misalnya bab 2 kita buat tujuan. Tujuan apa untuk membuat kurikulum itu? Maka kita buatlah tujuan pengembangan KTSP. Jangan-jangan juga kita mengertikan KTSP itu tidak bisa. KTSP itu artinya kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kita sekolah kita berada di posisi mana, contoh tingkat satuan pendidikan SD, SMP, SMA. Nah, maka kita tentukan dulu tujuan pengembangan KTSP tersebut. Yang kedua di bab 2, ya harus adalah masuk kita ke visi misi sekolah. Enggak mungkin kita melaksanakan suatu dokumen kurikulum kalau kita tidak masukkan visi, karena di situ sebenarnya sudah dijabarkan apa yang kita akan peroleh. Di visi misi sekolah itu kita pampangkan itu di tempat strategis supaya pihak luar tahu atau masyarakat tahu. Hanya membaca visi misi sekolah kita pun mereka akan tertarik. Oh, satu saat berarti anak saya sekolahkan di sini. Inilah nanti tujuan yang diharapkan. Kalau tamat dari sini anak saya. Begitu. Ya, baru yang ketiga masuk kita ke kerangka yang ketiga yaitu bab 3. Kita masukkan di sini struktur dan penata kurikulum. Apa sih struktur itu? Apakah kita masukkan kurikulum yang berbasis core value atau berbasis karakter atau dan lain sebagainya. Baru kita masukkanlah ke pelaksanaan. Pelaksanaan itu udah ada di situ nanti penilaian, strategi pembelajaran, pengaturan beban belajar, penilaian masuk KKM, kriteria akan menilai. Baru kita ke tentunya harus ada kita range-nya yang akan kita laksanakan. Nah, nanti setelah sekolah akan membuat di situ sasaran
1 tahun, jangka panjang, jangka pendek, seperti itu Bapak Ibu. Barulah masuk kita ke penutup. Nah, setelah penutup itu kan harus kita buat sebagai tanda bukti berupa lampiran-lampiran sehingga Dinas Pendidikan mau menandatangani. Ya kalau tidak bagus dokumen kurikulum yang akan kita rancang, ya berarti Dinas Pendidikan tidak menandatangani. Kalau tidak ditandatangani Dinas Pendidikan, ya hasilnya sama saja zero atau nol. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada baiknya kita langsung ke fokus bagaimana membuat kurikulum yang akan baru ini. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Likman. Mungkin ada yang menanggapin sebelum mungkin kita minta bantuan nanti, atau sedikit sepertinya dalam FGD 1 kita sudah diingatkan kembali dalam pembuatan kurikulum saat kita di FGD 1, kita tidak ada patokan ya Bapak Ibu, kita melihat kebutuhan untuk sekolah-sekolah kita gitu ya. Kita mau dibuat merdeka, membuat kurikulum kita menjawab apa kebutuhan anak-anak didik kita, kebutuhan yang diinginkan orang tua untuk apa yang nantinya diharap orang tua dari hasil pendidikan mereka selama 3 tahun. Saya rasa seperti itu. Jika mungkin Pak Adi boleh memberikan masukan. Baik Ibu, saya hanya mengingatkan karena para narasumber kemarin sudah menjelaskan bersama, apalagi kemarin di FGD, ketika saya mereview FGD ini, FGD 1 bersama Ibu Pita kemarin juga, kita semakin ditegaskan. Dulu kita diingatkan bahwa yang dikhawatirkan Pak Likman, benar ya Pak Likman ya tadi ya? Iya Pak Likman Pak. Nah, itu kan sebenarnya kekhawatiran yang mungkin karena tekanan Pak, tekanan dari dinas. Kadang-kadang teman-teman dinas itu tidak semua pahamnya sama. Nah, kalau Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 55, kalau tidak salah itu soal pendidikan berbasis masyarakat ya. Itu jelas sekali bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis kekasan agama, lingkungan, sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat. Jelas sekali kemerdekaan itu. Nah, mungkin nanti teknisnya seperti ini mungkin. Nanti bisa ditegaskan lagi atau ditanyakan pada para narasumber. Sekolah-sekolah Yesuit itu memiliki kurikulum sendiri. Bahwa core kurikulum dari negara tetap dipakai, yang disahkan itu, tetapi secara mandiri kurikulum tingkat satuan pendidikan, tapi ini terpisah ya. Ini yang core kurikulum, ini yang punya Yesuit misalnya gitu. Nah, kita sedang akan membuat itu. Kita akan sedang membuat itu bahwa kita tetap pakai core kurikulum yang dari negara, apapun yang diberikan negara dipakai. Tetapi kita akan mengembangkan dalam arti itu bisa kita tambahi sesuai apa yang kita butuhkan. Toh negara tidak menjawab semua kebutuhan unit kita masing-masing. Karena kurikulum negara tidak ada ulangon pardongan saripeon. 1 tahun. Saripeon, iya. Iya kan? Iya Pak. Enggak pernah ada. Maka tentu yang dari negara belum tentu ini atau ini? untuk kita. Maka tadi ketika Ibu siapa tadi ya? Bu Rizda. Itu menggembirakan sekali kalau bisa begitu. Kita bisa belajar, anak-anak bisa mengalami pembelajaran yang kontekstual, bahwa upacara adat tampaknya di sana sangat ini ya Ibu ya, sangat mendarah daging, terinternalisasi dalam masing-masing individu ya, betul.
Iya. Kalau Benar, itu, kalau itu sudah terinternalisasi, lalu kita belajarnya melalui itu, coba bayangkan, belajar fisika. Udah ini sih setelah ini. Kita bisa belajar fisika, tetapi melalui pengalaman keseharian kita, di mana itu menjadi bagian dari hidup kita masing-masing. Itu kan menyenangkan sekali. Kira-kira begitu Pak Likman. Jadi sebenarnya kadang kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan kalau itu dikomunikasikan. Kita tidak sedang mengubah core kurikulum dari negara kok. Kita hanya terima kasih kepada negara sudah memberikan kurikulum utama, lalu kita mengembangkan, toh sudah ada undang-undangnya. Dan tadi ya bukan mau menggurui atau apa seperti yang dibilang Pak Adi tadi. Tadi kurikulum 2013 pun Pak Adi sudah bermuatan budaya setempat. Sudah bermuatan budaya setempat. Buktinya di sekolah kami itu sudah dijalankan Patun Hanguluan Tois Hamagohan. Artinya saya bukan mau berbicara mengenai keisi atau campur tangan. Tidak, kalau di sekolah kita tidak terlalu tidak ada pun yang mengapa kita atau menjustice kita tentang kurikulum ini. Kita bebas berbuat. Cuman masalahnya yang saya tanggapi tadi dari kemarin, jangan-jangan membuat teknis pembuatan dokumen juga kita kurang, itunya maksud saya. Sehingga maksud saya supaya kita fokus ke teknisnya, supaya nanti program kita ini ya sistematis dan memang mendapatkan hasil. Bagaimana kita mau menggali ide sementara mana tahu, siapa tahu teknik membuat kurikulum pun belum kita kuasai, kan begitu Pak Adi. Kan ada teknis-teknis pembuatan kurikulum. Contoh tadi, ya ada tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, tindak lanjut, dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang mau kita gali kalau kita tidak bisa membuat ke format. Tapi kan ide-ide yang kita gali ini harus kita buat dulu ke format supaya dokumen kurikulum kita itu nanti ya paling sedikit bisa dipertanggungjawabkan. Jangan melenceng, itunya maksud saya Pak Adi. Pak Adi. Tidak apa-apa. Kita santai kok Pak. Jadi benar Pak Likman justru benar di situ mau memfokuskan pada naskah akademikan. Nah, yang sudah menjadi ide-ide yang sudah tergali tadi kita masukkan, katakanlah gini Pak, gampangnya seperti. Benar Pak Adi. Bagaimana Pak Likman? Tampaknya terputus ya Pak Likman ya. Bagaimana Pak Likman, bisa mendengar? Tampaknya. Dengar Pak, dengar. Tapi agak jaringannya Pak Likman unstable. Jadi Bu, yang dimaksud Pak Likman tadi penyusunan naskahnya. Sebenarnya gampangnya seperti membuat tesis atau skripsi, tapi ini harus benar-benar ilmiah gitu. Kira-kira begitu Bu Pita. Baik Pak Adi. Ya betul Pak Adi. Saya simpel maksudnya supaya kita juga tahu kan memasukkan. Artinya apapun yang kita bicarakan kalau kita tidak bisa mengaktualkan ke dokumen, ya sama saja nanti kan mengambang Pak Adi. Ya, sebenarnya itu hanya bentuk kerendah hatian Pak Likman sebenarnya. Saya percaya guru-guru itu bisa membuat sebuah tesis atau sebuah skripsi yang ini bentuknya kurikulum begitu Pak. Jadi ada pendahuluan, kita mau bicara pendidikan itu apa, dasar-dasar filsafatnya apa, budaya setempat bagaimana, secara literatur sumbernya apa. Kemudian di dalam tataran isi kita memasukkan nih budaya kongregasi apa, budaya yayasan apa, kemudian yang harus ditanamkan oleh pengurus yayasan itu apa untuk sekolah-sekolah kita. Kemudian yang hidup di dalam
lingkungan sekolah itu apa, lalu kita cari dasar-dasar ilmiahnya. Literaturnya apa, bukunya siapa yang mengatakan, ahli apa, dari mana, jurnal itu jurnalnya apa. Lalu itu menjadi dasar. Kemudian setelah isi, kita mau bagaimana di dalam isi itu. Kita mau, nah kan gitu tak Pak Likman ya? Betul, betul Pak Adi. Ya sudah, Pak Likman sudah tahu. Nah itu Pak Likman udah tahu. Sudah tahu, Pak Likman itu ngetes saya. Wah, maaf, wah. Merasa bersalah saya. Bukan mau ngetes Pak Adi, maaf Pak Adi. Maksud saya supaya agak ini, siapa tahu nanti kan ada juga yang kebingungan. Ya kalau di kami Pak Adi, ini setiap saat datangnya pengawas. Paling sedikit 1 kali seminggu datang pengawas ke sekolah kita. Oh. Untuk Yang lain Pak, yang lain. Nanti habis waktu. Panjang, Suster. Oke, kalau dipersilakan yang lain, Bu, nggak apa-apa. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Likman. Mungkin ada masukan dari yang lain atau menjelaskan bagaimana sudah pemetaan dan penelitian kurikulum di sekolah kita yang sudah kita buat selama beberapa hari setelah selesai FGD yang pertama. Baik, kepada Suster Sabar Sihombing kami persilakan, Suster. Oke, terima kasih dari SMP Cinta Rakyat 1. Sejak pertemuan pertama, pelatihan pertama, saya sudah jelas tahu arah kita mau kemana dibawa oleh narasumber. Yang jelasnya bagi saya sejak awal, tujuan dari pelatihan ini adalah pengadaan kurikulum, yaitu KTSP. Maka saya langsung melihat kembali, membuka-buka dari KTSP yang ada di sekolah saya, yang seperti ini. Dari sini saya mencoba melangkah dan semakin memahami apa yang dijelaskan oleh narasumber. Nah, lalu dalam perjalanan sejak hari pertama pelatihan, karena kami langsung bersama mengikuti Zoom, walaupun Zoom-nya diproyeksikan ya, maka sejak penjelasan pertama kami langsung bekerja bersama, melihat dan membuka kurikulum, dan kami mengevaluasi situasi apa yang ada di kurikulum, pelaksanaan kami bagaimana di KTSP, lalu bagaimana hasil yang selama ini kami alami di dalam proses perjalanan. Nah, lalu kami langsung memulai bekerja setelah hampir pertengahan penjelasan-penjelasan yang sudah kami dengarkan dan ikuti dari narasumber. Maka memang yang jelasnya bahwa kurikulum itu adalah hak sekolah untuk mengubah. Maka ya untuk kami saya kira hal yang biasa harus membuat kurikulum itu, KTSP itu setiap tahun, membaharui dan mengevaluasi setiap tahun. Karena setiap tahun kita harus mengevaluasi apa yang terjadi, apa yang kurang di dalam kurikulum, dan bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu di dalam 1 tahun, begitu. Maka kami langsung berangkat pernah mengikuti pelatihan, karena yang pertama core value, ya core value yang dicari kan, dan memang haruslah seperti itu. Nah, kami telah menemukan core value itu yang dari Santo Yosef, yang pernah kita mengikuti pelatihan, itu sudah pernah dilaksanakan pelatihan secara keseluruhan dari Yayasan Santo Yosef. Nah, di dalam pelatihan waktu itu, pertemuan kita mengenal siapa Santo Yosef itu, kita sudah pernah bekerja, dan di sana kita sudah menemukan nilai yang mau dicapai, lalu cara pencapaian nilai itu, dan indikator keberhasilan. Itu sudah pernah dijelaskan kepada kita. Ya kan? Jadi beriman. Beriman yang pertama, beriman. Ya kan? Beriman itu diterangkan apa? Sudah diterangkan waktu itu mempunyai iman. Begitu dan seterusnya.
Lalu cara pencapaian nilai itu bagaimana? Itu sudah dijelaskan juga, dipoin-poinkan malah waktu itu. Berdoa setiap memulai dan mengakhiri pelajaran, ibadat, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu indikator hasil keberhasilan yang dicapai, mampu memimpin doa. Siswa mampu memimpin doa. Siswa makin senang berdoa. Siswa rindu untuk mengikuti doa dan seterusnya. Kan? Itu kita sudah temukan core value itu waktu kita pelatihan. Nah, tinggal kita memasukkan itu ke dalam kurikulum. Bagaimana ini mau diterapkan di dalam pembelajaran? Seperti itu yang semuanya, yang lima nilai dari Santo Yosef: bersatu, beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, dan ulet. Itu sudah kita temukan semua. Kan saya kira kepala sekolah sudah menemukan itu, apa nilai, lalu bagaimana cara mencapai nilai, dan indikator keberhasilan mana. Ini sudah dapat, dan itu saya tahu itu ditempatkan di mana. Inilah yang mau diperjuangkan. Yang sebelum-sebelumnya itu tidak ada. Yang sebelumnya hanya KTSP, bagaimana kurikulum ke-13 itu mau diterapkan di sekolah, bagaimana itu mau diwujudkan di sekolah, masih seperti itu. Nah, maka dari Cinta Rakyat mau memasukkan ini ke dalam KTSP. Untuk tahun ajaran memang kami rencanakan langsung untuk tahun ajaran 2022-2023. Jadi kami mempersiapkan KTSP untuk 2022 dan 2023. Itu di cara penanaman nilai Santo Yosef. Lalu dari kami lihat kalau di KTSP ada yang namanya di sini tentang sosiologinya. Landasan sosiologinya apa? Kan landasan sosiologi yang kami angkat itulah yang Dalihan Natolu. Jadi di landasan, jadi landasan penyusunan kurikulum yang pertama yang ini filosofinya Santo Yosef. Lalu landasan yang kedua filosofinya itu dari Dalihan Natolu. Lalu psikologisnya, dari psikologisnya kami akan melihat, kami akan membayangkan jika kedua hal ini, landasan ini diterapkan di SMP Cinta Rakyat, maka anak akan merasa senang datang ke sekolah. Anak merasa gembira di sekolah karena ada saling menerima satu sama lain. Anak akan nyaman belajar karena guru akan sungguh memperlakukan mereka seperti anak sendiri. Lalu landasan juridisnya itu yang kita ambil tidak boleh lepas dari dasar negara, undang-undang, lalu Sisdiknas dan yang lain, lalu yang seruan dari Kemendikbud, lalu juga di landasan juridis itu kami masukkan kitab suci. Dari mana dasarnya Santo Yosef. Dan juga dari filsafat, kan? Dari Dalihan Natolu. Lalu tujuan kami, tujuan penyusunan, lalu kami masuk ke tujuan penyusunan ini, ya kami mencari apa yang diharapkan, kan? Bahwa anak akan bisa belajar lebih nyaman karena dia belajar dari budayanya sendiri dan seterusnya. Lalu kemudian kami masuk ke bab yang kedua. Kira-kira begitu yang kami buat sampai sekarang. Nah, lalu untuk mencari supaya sejak awal sungguh memahami tentang Dalihan Natolu, ini masih sedang kami merancang bagaimana itu tentang nilainya yang diperjuangkan di sana nanti, lalu cara pencapaian yang diharapkan, lalu indikator keberhasilan. Itu yang memang sedang masih kami kerjakan sampai sekarang. Maka langkah awal untuk sampai ke sini, kan, ke Dalihan Natolu, nilainya Dalihan Natolu itu apa yang mau kami perjuangkan, cara pencapaian nilainya itu bagaimana, indikator keberhasilan nanti kira-kira bagaimana,
masih sedang kami menugasi siswa mencari tahu itu apa Dalihan Natolu. Jadi kami masih menugasi anak dari guru bahasa Indonesia, apa itu Dalihan Natolu sejauh mereka paham. Sehingga dengan sudah tahu nanti anak-anak tentang Dalihan Falsafah Dalihan Natolu ini, sudah lebih gampang kami memasukkan itu di dalam nanti setelah masuk tatap muka, secara pelan-pelan itu dijelaskan kepada mereka. Maka nanti untuk tahun ajaran 2022-2023 itu memang sudah bisa kami terapkan di dalam proses pembelajaran. Kira-kira masih seperti itu langkah-langkah proses yang sudah kami buat sampai sekarang, Ibu Pita. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster, sudah jauh Jadi sampai. kami tidak lari dari penyusunan kurikulum yang ada sampai sekarang. Jadi kami tetap belajar dan menyempurnakan ini. Kira-kira begitu yang kami buat. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster sudah membayangkan sampai jauh. Dan mungkin sudah mulai menugasi anak-anak untuk mencari, karena mungkin jika kita dapat mencari sendiri, menemukan sendiri, itu akan tertanam untuk kita, untuk anak-anak. Mungkin anak-anak bisa mencari bagaimana Dalihan Natolu itu dari para orang tuanya, sambil mengingatkan orang tua kembali tentang Dalihan Natolu itu di dalam keluarga kita masing-masing. Nah, mungkin dari Bapak Jamudur Silalahi, karena Pak Jamudur raise hand, mungkin ada masukan Pak Jamudur. Oke, terima kasih.